Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar nih? Di video kali ini aku mau berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang aku yang kemarin kuret. Kemarin kan aku keguguran, terus kan dikuret ya teman-teman. Nah, aku mau berbagi cerita ke teman-teman semua. Barangkali teman-teman ada yang merasakan sama kayak aku. Jadi aku pengen biar teman-teman itu tidak terlalu parno dan apa ya? Aku juga pengen walaupun aku bidan tapi biasa menjadi asisten dokter pada saat kuret, tapi aku kemarin itu ngerasain sendiri dilakukan tindakan kuret itu seperti apa dari awal. Nanti aku mau ceritain dari awal sampai aku pulang dari rumah sakit, terus pemulihan di rumah kayak gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, dari kemarin itu aku kuret berarti udah 3 hari yang laluan lah ya. Nah, sekarang aku lagi di rumah, masih istirahat. Aku pengen pemulihannya juga biar cepet. Jadi aku tidak diizinkan untuk praktek dulu sama suami. Jadi aku masih di rumah, menghabiskan waktu di rumah sama anakku juga gitu. Nah, teman-teman, kemarin itu aku kan dikuret ya. Dikuret karena tidak ada detak jantungnya pada saat kemarin USG terakhir. Akhirnya dokter menyarankan untuk dikuret dan aku udah bikin videonya kemarin ya teman-teman. Kalau mau nonton nanti aku cantumkan di akhir video. Nah, akhirnya intinya aku disuruh untuk datang ke rumah sakit sesuai dengan jam yang udah dijadwalkan oleh dokter. Aku masuk pertama ke IGD dulu ya teman-teman. Di IGD itu aku diperiksa dari mulai suhu, terus tensi, dan ada pembukaan enggak. Walaupun mau dikuret juga sama seperti mau melahirkan ya, ada pembukaan enggak karena untuk memasukkan alat kuretnya gitu, sendok kuretnya ya teman-teman. Terus setelah itu hasilnya itu dilaporkan ke dokter spesialisnya. Jadi ini hasilnya bla 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 kayak gitu sama bidan dan dokter jaga di UGD kan. Setelah itu aku disuruh cek darah. Aku cek darah di situ, terus nunggu hasilnya sekitar 1 jam dan aku masih menunggu di UGD ya teman-teman sampai semua hasilnya itu keluar. Setelah hasil lab udah keluar, terus udah dikonsulin juga sama dokter, aku dipindahkan ke ruang observasi. Di ruang observasi itu tempat untuk menunggu, terus untuk diawasin gitulah ya teman-teman. Terus aku dimasukkan obat itu lewat jalan lahir ya di situ. Terus menunggu reaksi obat itu sekitar, itu kan aku jam 9, 10, 11, 12, 1 sekitar 5 jam dari dimasukkan obat itu aku bereaksi, aku kontraksi dong. Itu apa namanya, rahimnya berkontraksi. Kontraksinya itu rasanya seperti apa? Menurut aku pribadi rasanya itu kayak mau melahirkan lah, persis kayak gitu. Karena kan kita mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungan ya. Jadi kontraksinya yang sama, cuman bedanya ini yang dikeluarkan kecil. Kalau misalkan emang bayi udah 9 bulan kan besar, perutnya juga besar. Tapi banyak kan orang yang bilang ini lebih sakit dari persalinan, lebih menakutkan. Menurut aku enggak juga sih teman-teman. Atau mungkin tergantung dari pemikiran kita sendiri sih menurut aku. Kalau misalkan kita tenang, kita relax, insya Allah sih semuanya kayak otot itu semuanya juga relax. Aku kemarin alhamdulillah sih aku bawa relax, dan di pikiran aku pikir ini normal dan memang alhamdulillah ini bereaksi. Bagusnya memang seperti itu, bagusnya memang dikasih obat terus bereaksi, itu bagusnya memang seperti itu. Karena kalau misalkan enggak ya nanti gimana, ada pembukaan, gimana nanti janinnya nanti akan keluar kayak gitu. Itu menurut aku di situ aku mikirnya ini normal, alhamdulillah obatnya bereaksi, itu aja. Kalau nyerinya itu ada ritmenya loh teman-teman. Jadi nggak misalkan 5 jam tuh aku kan sakit ya, sakit perut. Itu bukan berarti 5 jam itu tanpa henti. Jadi 10 menit atau 5 menit sekali itu datang, terus 10 menit sekali nanti
mules lagi ya kayak gitu. Jadi ada waktu jedanya, sakit enggak kayak gitu, persis banget kayak waktu mau lahiran, menurut aku sih gitu. Terus di situ dimasukin obat, terus dipasang infus. Udah itu kita menunggu sampai ada pembukaan. Setelah itu mau ngambil apa? Gelas. Yaudah ambil. Setelah itu aku tuh udah kan mulai ada keluar gumpalan darah, darahnya udah banyak. Udah gitu aku langsung dipindah dari ruang observasi ke ruang tindakan, kuret. Nah, di situ udah semuanya kayak alat, obat, terus konsul dokter, semuanya udah mulai bidannya kan itu satu tim ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kuret itu ada dokter anestesi, dokter kandungan, terus bidan untuk asistennya gitu ya, sekitar 4-5 orang lah. Nah itu udah siap-siap gitu. Habis itu ya nggak lama dokternya datang, anestesinya datang, ya udah dilakukan kuret. Terus rasanya gimana? Jadi kalau pertama sih sebenarnya aku ngerasanya kayak deg-degan gitu, ya Allah. Aku biasanya jadi asisten dokter, biasanya aku yang bantuin untuk kuret. Sekarang aku sendiri yang ada di kursi itu, jadi ya aku kayak pasien yang lain lah, rasanya itu deg-degan, terus aduh gimana ya. Terus pertama kalinya ini aku mau dibius total kan, jadi ya Allah, dibius itu rasanya gimana aku juga nggak ngerti rasanya, ya Allah. Akhirnya di situ kayak rasa deg-degan aku. Untungnya kayak kita kan sama-sama bidan ya, sama bidan jaganya, jadi nggak terlalu tegang. Terus sama dokternya juga udah kenal, jadi nggak terlalu yang parno itu semenakutkan itu, karena suasananya itu dibikin enjoy kayak gitu. Terus nggak lama pas rasanya itu dibius, ini masih ada bekasnya ya teman-teman. Jadi rasanya dibius itu menurut aku ini panas loh, panas. Terus nyampe sini, di sini tuh kayak panas juga, sini panas, langsung kayak bereaksi kayak gitu, kayak kita dikasih minyak kayu putih di sininya menurut aku. Habis itu aku lihat ke atas, terus langsung ngantuk banget sampai yang nggak bisa ketahan. Aduh, akhirnya di situ aku tidur. Nah setelah bangun aku udah nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apapun, cuman ngerasanya ngantuk aja. Begitu bangun, lihat bidannya lagi beres-beres, akunya juga udah bersih kan. Mbak udah selesai, aku bilang gitu. Udah. Nah habis aku tanya kayak gitu, karena masih pengaruh bius ya, masih rasa-rasa ngantuk, udah aku tidur lagi. Pas tidur lagi aku bangun lagi, ini udah selesai. Ya udah aku minta ini kayak oksigen, selang oksigennya aku lepas gitu-gitu, soalnya kan kurang nyaman ya teman-teman. Akhirnya ya udah dilepas, terus aku boleh bangun. Pusing nggak pusing, ya udah nggak apa-apa bangun. Setelah bangun aku disuruh ke kamar mandi. Kalau udah nggak pusing, ke kamar mandi. Terus infus kebenaran habis, cairan infus habis, dilepas. Udah, sama sekali nggak ada keluhan kayak nyeri perut, terus badan pegel-pegel, atau mungkin apa gitu. Enggak sama sekali, kayak kita bangun tidur aja gitu loh teman-teman. Makanya aku kadang khawatirnya kalau misalkan memang ada teman-teman yang punya pengalaman yang nggak bagus, maksudnya kayak kuret tuh sakit banget tahu gini-gini, itu khawatirnya akan mempengaruhi teman-teman kita yang mau kuret juga, jadi kayak menambah ketakutan yang luar biasa. Padahal kayak sakit atau mungkin keluhan yang lain itu tidak selalu dirasakan oleh pasien yang kuret gitu. Itu nggak selalu, kayak aku ini nggak ngerasain tuh yang namanya habis kuret pemulihannya tuh ini itu, enggak, aku nggak ngerasain itu. Terus kayak misalkan sakitnya itu ya kayak udah mau mati, enggak juga sih, aku masih fine aja. Kayak sakit ya sakitnya menurut aku sama seperti orang yang mau melahirkan. Setelah itu ada jeda waktu di mana aku itu nggak sakit. Ya udah, aku minta ke kamar mandi, paling ditemenin sama suami, soalnya kan darahnya banyak ya teman-teman, jadi aku
kurang nyaman kalau darahnya banyak, jadi aku ke kamar mandi bersih-bersih kayak gitu ya. Kalau misalkan memang nggak sakit, biasa aja, nanti sakitnya hilang lagi, timbul lagi, kayak gitu sih menurut aku. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kasus kayak aku nih, mungkin mau dikuret karena ada sesuatu hal di kehamilannya kurang sehat, itu nggak perlu kita terlalu parno juga, karena keluhan atau misalkan kejadian waktu sebelum kuret atau setelah pemulihan kuret yang dialami oleh teman-teman, misalkan kayak semenakutkan itu tidak semua wanita itu merasakan itu. Kayak contohnya aku ya, waktu di kuret itu kan kayak keluarga itu nggak bisa datang karena kan kayak gini PSBB, dan memang kalau misalkan kita dirawat di rumah sakit itu tidak boleh dijenguk kan oleh keluarga atau temen kayak gitu. Jadi ya sampai orang tua aku tuh nangis-nangis, mertua juga nangis-nangis, yang ngertinya menurut pemikiran mereka itu ya aku kayak gitu, mungkin keadaannya gawat, kritis, terus nggak bisa ngapa-ngapain, dan nanti pemulihannya gimana. Sebenarnya aku malah baik-baik aja, makanya aku video call segala macem, jadi untuk mengurangi kekhawatiran mereka yang tidak bisa menjenguk. Ya aku pengen ngasih tahu bahwa aku tuh baik-baik aja, dan setelah dikuret pun aku nggak ada keluhan. Masih 2 jam itu ya udah aku biasa aja, aku makan juga biasa. Setelah kuret itu aku rasa yang aku rasakan, perasaan yang begitu aku bangun dari tidur pada saat dibius itu ya lapar sama haus, karena kan aku disuruh puasa dulu. Begitu mau ke rumah sakit itu aku disuruh puasa dulu, jadi aku itu puasa sekitar 7 jam waktu itu. Jadi kan lapar terus haus, itu yang aku rasain. Alhamdulillah begitu pulang dari rumah sakit juga kayak rasa keluhan-keluhan pun enggak aku rasakan, alhamdulillah. Dan untuk pengeluaran darah ya itu kayak head biasa, jadi tidak terlalu banyak, normal-normal aja seperti itu. Alhamdulillah aku ngerasain yang senyaman itu juga untuk kuretnya. Jadi makanya di sini aku pengen berbagi untuk teman-teman semua, biar teman-teman yang punya kasus kayak aku juga, yang kehamilannya mungkin bermasalah dan memang harus dikuret, itu tetap semangat dan nggak usah terlalu takut juga. Kayak aku juga kan tidak ada keluhan ya teman-teman, begitu kuret aku bangun makan pulang kayak gitu, nggak masalah juga. Jadi nggak usah terlalu parno, semuanya baik-baik aja. Lihat deh sekarang aku seger kan, ini 2 atau 3 hari setelah kuret lah ini, dan aku udah mulai aktivitas seperti biasanya di rumah. Cuman kalau untuk keluar aku belum diizinkan sama suami, jadi masih di dalam rumah aja aktivitasnya. Nah, mungkin sekian aja video berbagi informasi tentang pengalaman aku kemarin di kuret itu seperti apa. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Gak usah terlalu parno, semoga yang sama-sama merasakan kayak aku nanti akan dikasih kehamilan yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Amin. Semangat ya teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan komen di bawah ini jika kalian ada pertanyaan. Dah.